Shalom saudaraku, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasanya mengangkat persoalan dan keresahan di dalam kehidupan untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan iman. Dan di kesempatan malam hari ini, renungan kita akan mengangkat satu tema yang menarik, yakni awas, jangan manja. Nas firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas." Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini saya dedikasikan khusus bagi saudara orang-orang muda. Ingatlah bahwa hidupmu itu masih panjang. Masa depanmu sudah menanti di depan sana. Kalau engkau tidak mempersiapkan dirimu dengan baik hari ini, kalau engkau tidak mendisiplinkan dirimu, melatih dirimu, dan menerima didikan mulai daripada sekarang, engkau suatu saat nanti akan KO ketika berhadapan dengan petinju, yakni kehidupan keras ini. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi itu termasuk salah satu ayat favorit saya di dalam kitab Amsal. Karena dikatakan di sana bahwa didikan, kepandaian, hikmat itu lebih penting daripada kita memperoleh emas, perak, bahkan permata. Saya menyadari bahwa saya bukan lahir dari keturunan orang kaya. Orang tua saya bukan konglomerat, bukan taipan, bukan juga seorang yang rutin masuk majalah Forbes dan terhitung satu dari sekian banyak orang kaya di Indonesia. Tidak seperti itu orang tua saya. Namun saya bersyukur di dalam tumbuh kembangnya saya, remaja, dewasa, bahkan sampai sekarang, dari kecil orang tua saya sudah mendidik saya, mendisiplinkan saya dengan nilai-nilai kehidupan yang baik. Bukan hanya etika dan kerja keras, tetapi juga kemandirian. Bisa mengurus diri sendiri sedari muda itu penting, karena itu akan membentuk mentalitas. Saudaranya sudah berumur 17 tahun, 20 tahun ke atas, bisa nggak mengurus diri saudara sendiri dengan baik? Pada waktu saya masih SD, tepatnya di saat saya kelas 5 SD, mama saya ngasih tahu saya begini, "Mulai dari sekarang, kamu harus mencuci pakaianmu sendiri." Mungkin bagi generasi zaman sekarang, didikan yang seperti itu terbilang keras. Ditambah lagi, ibu saya juga mengajarkan saya, bahkan menegur saya. Kalau setiap selesai saya tidur, saya harus merapikan tempat tidur. Saya juga harus merapikan segala barang-barang pribadi saya. Baik itu buku-buku pelajaran, mainan, atau lain sebagainya. Dari saya masih muda. Jadi siapa yang di sini sampai besar tidak bisa mencuci pakaiannya sendiri, padahal sudah ada mesin cuci? Siapa yang kalau sudah selesai makan tidak mencuci piring dan gelasnya sendiri? Pengennya orang tuanya aja terus yang mencuci piring dan gelas? Itu tandanya engkau berada di track anak manja. Anak manja ini endingnya akan jadi anak pemalas. Dan anak pemalas ini endingnya tidak akan mungkin bisa berhasil. Jadi ingat saudara-saudara, sobat-sobat muda, kalau engkau bukan anak orang kaya, belajarlah untuk mendisiplinkan dirimu, mau dididik oleh orang tuamu. Didikan itu ketika diberikan memang tidak mengenakan. Kita tuh pengennya makan, tidur, main game, tidur lagi habis itu. Atau melakukan segala kesenangan kita. Coba berikan sedikit effort deh. Kalau engkau sudah selesai makan, engkau cuci piringmu sendiri, gelasmu sendiri. Kalau engkau punya baju kotor, engkau cuci sendiri. Jangan merepotkan orang tua, jangan merepotkan orang lain di rumahmu. Jangan perlakukan orang lain seperti pembantu. Belajar bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Karena nilai-nilai ini akan sangat penting. Kalau engkau terus lakukan seperti pepatah lama berkata, Allah bisa karena biasa, apa yang kau lakukan terus-menerus akhirnya akan menjadi kebiasaan. Dan ini adalah kebiasaan yang baik. Anak-anak cowok ya, jangan bilang bahwa mencuci piring, gelas, mencuci baju itu kan tugas anak perempuan. Ya nggak bisa gitu juga. Saya menyadari
didikan-didikan di masa kecil saya itu membentuk mentalitas kerja keras di dalam hati saya. Sehingga ketika saya berumah tangga, saya bisa menjadi pemain cadangan yang baik. Saat istri saya sakit, saya bisa bantu dia cuci baju, cuci piring gelas, bersih-bersih rumah. Apalagi ketika istri saya sudah hamil tua dan pasca melahirkan, saya harus berperan menjadi suami siaga yang siap untuk bekerja menggantikan tugas pekerjaan istri saya di rumah. Seandainya saya ini anak manja, gak bisa ngapa-ngapain. Nantinya akan bikin repot orang lain. Ngerengek sama orang tua, itu tandanya engkau belum siap berumah tangga. Kalau masih perlu campur tangan dari orang tuamu. Saya sama istri berkomitmen bahwa kalau kita sudah berumah tangga, maka kita tidak boleh melibatkan orang tua kita untuk meringankan beban kita. Enggak, kita harus merasakan bagaimana membina rumah tangga itu dari nol. Saya menyadari banyak orang tua itu baik, yang selalu pengen bantu anaknya, kasih uang dan lain sebagainya. Semuanya itu baik. Tapi apa yang terjadi? Katakanlah misalnya ada orang tua yang rutin memberi keuangan bagi anaknya, sehingga anaknya menikmati terus-menerus. Tiba-tiba mendadak orang tuanya sakit, kemudian meninggal dunia, dan tidak bisa lagi memberikan uang bulanan. Saya nggak tahu. Saudara pasti akan diproses lagi dari awal. Lebih baik kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, tapi kemudian senang-senang dong. Salah seorang pengajar favorit saya pernah berkata, lebih baik kita membayar harganya dulu di depan daripada kita membayar harganya nanti. Lebih baik menderita sekarang bersama Kristus. Hidup menyangkal diri, memikul salib, tetapi kelak kita akan menerima sukacita yang melampaui segala akal. Jadi orang-orang muda jangan pernah bete, jangan pernah rese, jangan pernah sakit hati ketika mamahmu atau papamu mendidik engkau di rumah, menanamkan mentalitas kerja keras. Harus bisa melakukan ini, harus bisa melakukan itu. Tiba-tiba papamu suruh kamu ngecat rumah, lakukan. Tiba-tiba mamahmu minta kamu untuk mengganti bolam lampu yang mati, lakukan. Biar engkau memiliki banyak kemampuan, supaya kelak ketika engkau sudah siap berhadapan dengan kehidupan sendiri tanpa pertolongan kedua orang tuamu, engkau bisa keluar sebagai pemenang. Mari tidak pernah ada kata terlambat. Jangan manja. Jangan kelak engkau menyesal ketika engkau sudah tua, karena engkau tidak pernah mengisi hidupmu dari masa muda dengan kerja keras dan perjuangan. Keluar dari zona nyamanmu. Belajar menyalurkan kreativitas, tenaga masa mudamu itu untuk sesuatu yang bisa membangkitkan mentalitas yang baik. Semangat, kerja keras, berjuang, jadilah berhasil, tekun, giat, gigih. Itu yang akan menjadi mentalmu ketika engkau terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia usaha. Engkau tidak akan mudah menyerah. Engkau akan selalu menemukan jalan keluarnya bersama Tuhan. Tuhan hanya memberikan hikmat, berkat penyertaan, tetapi eksekusinya tetap kita yang harus menjalankannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk podcast malam hari ini, yang kiranya boleh mencelikan mata setiap kami. Didik, ajar, tegur kami Tuhan, karena kami mau berubah menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Keluarkan sifat malas itu, sifat manja itu Tuhan. Dan kami mau memasukkan ketekunan, kerajinan, semangat di dalam batin kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.